tentunya menuntut ilmu yang insya Allah dengan guru kita Al-Ustadz Amin Nurbaid Hafizahullahu Ta'ala. Dan tentunya dengan nikmat itu kita bersyukur kepada Allah, karena wajib kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita hadiahkan untuk manusia terbaik, untuk manusia termulia, untuk manusia yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hijrah yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan guru kita yang kita cintai karena Allah, yaitu Al-Ustadz Amin Nurbaid Hafizahullahu taala. Mungkin alangkah baiknya kita sapa Ustadz kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini siapa yang pernah bertemu dengan Ustadz Amin sebelumnya, ada? Atau yang pertama kali bermajelis di sini, ada nggak? Oh ada Ustaz ya. Mungkin ditanya, ada yang ketemu dalam mimpi nggak? Ada. Masya Allah. Ya ada yang ketemu dalam mimpi dan bertanya langsung tentang muamalah Ustaz ya. Masya Allah. Yang sering lihat beliau di YouTube ada nggak? Wah semakin rame Ustaz ya. Hah? Followers Ustaz. Masya Allah. Ya Masya Allah ya. Jadi alhamdulillah Takbir Akbar kita kali ini kita dengan tema atau dengan konsep yaitu talk show. Dimana sebenarnya talk show ini lebih enak, lebih dekat kita dengan Ustadz kita. Dan pastinya kita bisa lebih banyak bertanya insya Allah dengan beliau. Jadi Ustadz kami mengucapkan selamat datang di Pekanbaru, Tanah Melayu, Bumi Lancang Kuning, Masya Allah ya. Gimana kesannya Ustadz di Pekanbaru Ustadz? Alhamdulillah, bukan bumi bertuah. Bumi bertuah, bertuahnya ya Ustadz. Bertuah, bumi lancang kuning itu Ustaz. Kalau bertuah sendiri itu apa itu? Bertuah, ada yang bisa? Kalau ada yang tahu jawab, saya kasih hadiah. Wah, alasannya Ustaz ya. Bertuah, bumi bertuah itu apa Pak? Tuah. Tuah itu artinya kebaikan ya. Insya Allah nanti hadiah di belakang Pak ya. Insya Allah. Insya Allah umroh Ustaz bagi yang mampu Ustaz. Nggak, insya Allah nanti ada dapat hadiah Pak ya. Kasih hadiah. Iya Masya Allah. Ini isu Ustaz ini luar biasa. Fadol Pak. Ya, titip. Nah, dapat hadiah ya. Oke. Jadi gimana kesannya Ustaz semenjak di Pekanbaru? Itu dari hari Sabtu ya Ustaz ya. Jadi banyak orang Jawa berpikir Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan itu isinya hutan. Sampai ada satu ikhwah yang bilang ke ibunya, saya mau melamar calon istrinya di Kalimantan. Itu sama ibunya ketakutan, nggak boleh. Kamu mau nikah sama siapa? Orang hutan di sana. Begitu sampai di Kalimantan, di video call ibunya. Nih lihat nih, banyak gedung tinggi-tinggi, banyak hotel. Kaget ibunya. Ternyata perkembangan Pekanbaru lebih pesat daripada Yogyakarta. Masya Allah. Tapi kalau Ustaz lihat Ustaz, ini wajah-wajah kami nih Ustaz ya. Wajah-wajah orang Pekanbaru yang hari ini banyak masalah Ustaz. Banyak masalah. Makanya platnya BM ya, banyak masalah. Banyak masalah. Sesuai tema kita Ustaz. Oh gitu. Tema kita adalah etika hutang dalam Islam. Nah, ini sepertinya ada yang banyak hutang di sini, Pak. Kita doakan semoga segera lunas, Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sesuai tema kita membahas tentang Ustaz, etika hutang di dalam Islam. Nah, kalau bicara soal hutang mungkin akan panjang lebar kita akan berbicara tentang hutang. Tapi sebelum jauh berbicara tentang hutang, yang ingin Ana tanyakan gini, Ustaz. Ana pernah mendengar bahwasanya pendidikan antum itu dulu kan tentang ilmu duniawi, Ustaz. Tentang nuklir kalau nggak salah, Ustaz. Nah, sebenarnya berpindah dari nuklir ke agama itu gimana ceritanya, Ustaz? Apa faktornya gitu, Ustaz? Masya Allah. Mau cerita yang panjang atau yang pendek? Wah. Baik. Kita kalau bicara masalah ilmu agama ini kan kepentingan semua orang ya. Tanpa melihat latar belakang dari orang itu. Bahkan orang kafir sekalipun dia bisa belajar agama. Selanjutnya apakah dia nanti mau masuk Islam ataukah tidak, itu kembali kepada masing-masing pribadinya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala
memberikan pesan apabila ada orang kafir yang ingin masuk ke negeri muslim. Maka Allah Ta'ala berpesan, berikan rasa aman bagi dia. Thumma ablighu ma'mana. Berikan rasa aman bagi dia hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, artinya mendengar Al-Quran. Thumma ablighu ma'mana. Kemudian kembalikan dia ke tempat amannya, yaitu ke negerinya. Allah Ta'ala berfirman, wa in istajaraka, apabila ada orang kafir yang meminta pelindungan kepadamu, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'mana. Maka berikan pelindungan kepadanya sampai dia mendengarkan kalamullah, kemudian kembalikan dia ke tempat amannya. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu agama ini kepentingan kita semua. Anda bisa belajar sebagaimana mereka yang sedang belajar ilmu umum juga bisa belajar ilmu agama. Dan Allah memberikan jaminan ilmu agama ini gampang dipelajari. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diambil pelajaran, tinggal apakah orang itu mau belajar atau tidak. Makanya belajar ilmu Al-Qur'an, belajar ilmu agama tidak serumit ketika orang belajar ilmu matematika. Integral atau diferensial, mungkin bagi sebagian orang kok susah sekali. Tapi belajar ilmu agama bisa dipelajari oleh siapapun. Baik manusia di derajat yang kemampuannya paling bawah sampai para profesor maupun doktor. Karena itulah ketika kita bicara masalah ilmu agama, kok bisa ya orang ini belajar ilmu agama? Semua orang bisa karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Sebenarnya kondisi mereka yang dulu mendalami ilmu umum lalu belajar ilmu agama itu tidak lebih sulit untuk dibayangkan dibandingkan dengan kondisi para sahabat. Karena sahabat itu berbalik. Dari yang dulunya mereka memusuhi Islam, kemudian menjadi manusia-manusia yang demikian membela Islam, jadi pahlawan-pahlawan dalam Islam. Dulunya musyrikin, jadi mukmin dengan iman yang sangat kuat. Dulunya mungkin di antara mereka yang ada yang sampai membunuh sahabat yang lain, seperti Al-Wasi. Membunuh siapa? Siapa yang dibunuh oleh Al-Wasi? Hamzah, paman Nabi SAW. Kemudian beliau masuk Islam setelah Fathu Mekah. Dan masih banyak kejadian yang lainnya. Mereka punya masa silam yang demikian kelam. Tapi ketika Islam datang, mereka menjadi pahlawan-pahlawan dalam dunia Islam. Sehingga siapapun bisa untuk belajar ilmu agama. Selanjutnya apakah orang mau mendekat atau tidak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu jurusan sebelumnya nuklir Ustaz ya? Teknik nuklir. Nuklir, pindah ke agama. Berarti kita ada kesempatan Ustaz ya? Untuk belajar agama Ustaz ya? Berarti kami masih bisa untuk bisa belajar agama. Semua punya peluang yang sama, punya hak yang sama untuk belajar ilmu agama. Masya Allah. Allah jadikan agama ini sebagai rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa ya. Ini kabar gembira juga untuk kita bahwasanya ternyata agama itu insya Allah lebih mudah Allah mampukan ke kita gitu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, nah ini lihat Ustaz, wajahnya tegang-tegang semua Ustaz. Boleh senyuman terbaiknya dulu di pagi ini, boleh Bapak? Nah, yang terlihat gigi gitu loh Pak. Masya Allah. Boleh saling pandang Pak? Coba ditanya, giginya aurat bukan? Giginya aurat bukan. Ya. Karena kalau bicara soal senyum, anak pribadi itu juga beberapa kadang sharing Ustaz. Sharing tentang ilmu komunikasi. Salah satu ilmu komunikasi itu adalah tentang senyum. Benar nggak sih Pak? Benar Pak ya. Kalau kita lihat Ustaz Ami ini senyumnya Masya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Ada apa? Ya Ustaz ya. Karena yang pernah saya belajar itu senyum itu ada dua katanya Ustaz. Satu senyuman basa-basi, satu senyuman dari hati Ustaz. Yang pertama cari utang berarti. Yang basa-basi itu dia Ustaz yang akan kita bahas Ustaz ya. Kadang-kadang udah lama nggak ketemu gitu Ustaz ya, tiba-tiba dia ketemu dengan kita Ustaz. Assalamualaikum, apa kabar akhi, sehat? Nah kita udah suuzon langsung Ustaz. Ini jangan-jangan pinjam dulu 100 sering gitu Ustaz ya. Kadang-kadang nah gimana nanti kita akan bahas tentang itu Ustaz. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang itu Ustaz, etika hutang dalam Islam. Yang ingin Ana tanyakan sebelum itu, hutang ini kan termasuk dalam permuamalah Ustaz ya. Nah, kadang-kadang kita belajar banyak hal tentang tauhid, tentang akidah dan seterusnya. Nah, sekarang apakah kita juga penting mempelajari tentang muamalah?
Dan kalau memang ini penting, apa kuncinya untuk belajar muamalah ini, Ustaz? Jadi ada ilmu yang disebut oleh para ulama dengan ilmu wajib. Ilmu wajib. Ilmu wajib ini jika tidak dipelajari orangnya berdosa. Apa batasan ilmu wajib itu? Ilmu wajib adalah ilmu yang jika tidak dipelajari, maka orang akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Baik bentuknya melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Sehingga dalam posisi ketika orang dia nggak mau tahu dengan apa yang menjadi kewajiban dia untuk dia ketahui, maka dia berdosa. Karena kita tahu bahasanya belajar agama itu hukumnya wajib. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kemudian ilmu wajib itu ada di cabang ilmu apa saja? Jawabannya semua yang dibutuhkan oleh hamba muslim agar dia tidak berdosa. Baik kaitannya dengan masalah akidah, dengan masalah tauhid, kaitannya dengan masalah ibadah, termasuk juga masalah muamalah. Menyepelekan sebagian ilmu itu berbahaya. Kalaupun orang memfokuskan diri pada satu cabang ilmu tertentu, silahkan. Tapi menganulir sebagian ilmu, tidak mengakui sebagian ilmu, atau meremehkan sebagian ilmu, itu sikap yang berbahaya. Karena ilmu itu dihormati oleh siapapun, baik dalam masalah ilmu ibadah, muamalah maupun yang lain. Maka tidak ada istilah tertentu. Tapi ada bagian ilmu wajib yang nggak boleh ditinggal. Sehingga siapapun yang mau fokus pada ilmu itu, dia harus mempelajari ilmu wajib dulu. Misalnya, di antara santri ada yang punya keinginan, saya mau fokus di ilmu hadis misalnya. Silahkan. Tapi dia tidak boleh meninggalkan ilmu tauhid, dia tidak boleh meninggalkan akidah, dia tidak boleh meninggalkan ilmu fikih yang harus dia ketahui. Sebagaimana dia tidak boleh meninggalkan ilmu yang lainnya yang dia butuhkan. Karena bagian ini dia akan bersinggungan. Atau ada yang fokus ilmu akidah, dia tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu yang lain yang dia butuhkan. Sehingga dengan latar belakang ini kita tahu bahwa kita ini kan punya kepentingan dengan muamalah ya. Ada nggak di antara bapak ibu yang dari lahir sampai di usia sekian nggak pernah jual beli? Angkat tangan, boleh pulang duluan. Ada di antara jamaah sekalian yang sampai usia sekian belum pernah jual beli? Nggak ada. Anda melakukan jual beli berapa kali sehari? Mungkin sekali sehari atau 2 kali sehari, bahkan kalau sudah pakai marketplace itu bisa berkali-kali. Dan di balik itu ada nggak hukum yang berlaku? Ada aturan. Dan para ulama mencantumkannya dalam fiqhul buyu, fikih seputar masalah jual beli dalam karya-karya mereka. Yang ini menuntut kita untuk mempelajarinya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika sebagai khalifah dan sebelumnya juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab menjamin agar pasar Madinah itu bersih dari praktek riba, bersih dari pelanggaran yang ada di pasar, sehingga yang beliau lakukan adalah inspeksi kepada masyarakat di pasar. Para pedagang ditanya satu-satu, siapa yang bisa jawab maka diizinkan untuk berdagang, kalau enggak bisa jawab diusir dari pasar. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha wa illa akala riba sya'a am aba. Enggak boleh transaksi di pasar kami kecuali yang paham fikihnya. Maksudnya fikih muamalah, karena kalau tidak dia akan makan riba sadar maupun tidak sadar. Saya pernah menjumpai ada jamaah umroh praktek riba di kota Jeddah. Masya Allah. Dalam posisi sudah gundul. Udah tahalul kan? Tahalul. Dan itu bukan orang awam, dia orang ngaji. Tapi dia melakukan praktek riba. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya. Dia melakukan riba nasi'ah. Tukar menukar antara real dengan rupiah secara tidak tunai. Kasusnya waktu mampir di Kornis, dia pengen belanja, pinjam pakai uang real, mungkin 100 atau berapa, janjiannya adalah nanti dikembalikan di Jakarta pakai rupiah. Dengan kurs ketika pengembalian. Praktek ini riba, namanya riba nasi'ah. Dan mungkin jamaah seperti itu banyak sekali kasusnya. Bukan karena mereka tidak tahu riba haram, tapi dia tidak tahu rincian riba itu apa saja.
Sehingga seperti itulah yang diisyaratkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau orang dia sudah praktek muamalah tanpa tahu ilmunya, kadang dia melakukan transaksi riba, sya'a am aba, sadar maupun tidak sadar. Dan banyak juga beberapa travel yang melakukan praktek riba, padahal dia mau memberangkatkan jamaahnya untuk haji, memberangkatkan jamaahnya untuk umroh. Contoh misalnya ya, kita kan sering lihat ada poster pengumuman haji misalnya, iklan melalui travel ini dengan biaya 2.000 atau 25.000 dolar, DP 5.000 dolar. Saat orang bayar DP, bayarnya pakai rupiah. 5.000 dolar berarti berapa itu? Sekitar 75. Misalnya ketemu sekitar 75 juta. Dia bayarnya DP pakai rupiah 75 juta. Lalu tercatat dalam kwitansi penerimaan telah bayar DP senilai 5.000 dolar. Kurangnya 20.000 yang akan dilunasi nanti dan bayarnya pakai rupiah. Ini masuk riba nasi'ah. Masya Allah. Dan banyak travel yang prakteknya seperti itu. Anda memberangkatkan jamaah untuk ke Baitullah dalam rangka ibadah, tapi didahului dengan transaksi riba, yang itu dosa besar. Bukan karena dia nggak tahu riba dosa besar, dia menerima tentang masalah riba, kajian riba dia tahu, tapi dia nggak ngerti rinciannya. Itu contoh nyata kalau orang tidak belajar fikih muamalah, jadinya apa? Melakukan transaksi riba tanpa sadar. Dan tentu saja kita tidak menghendaki semacam ini. Dan masih banyak misalnya praktek menjual barang sebelum memiliki. Itu kan umum ya. Ada orang misalnya transaksi dia jualan di marketplace. Sebelum dia punya barang, dia jualan. Dan itu melanggar sabda Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Saya juga pernah mendengar informasi ada salah satu dai di Jogja yang bermain forex. Padahal forex itu lebih mendekati praktek judi, kalaupun tidak disebut gharar ya. Sehingga dia seperti adu duit. Tapi dulu mengembangkan uang dengan menggunakan itu. Karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya belajar fikih muamalah, tujuan utama kita yang paling besar adalah karena kita ingin ketika menghadap Allah, saat Allah menghisap harta yang kita punya, kita selamat di akhirat. Sebab dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia belanjakan. Pengantar untuk bisa menjawab ini apa? Ilmu. Sebagaimana pengantar untuk bisa menjawab tentang masalah salat, awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati min amalil abdi as-salat. Amal pertama yang akan dihisab besok di hari kiamat adalah salat. Pengantarnya apa? Ilmu tentang salat. Dengan punya pengantar ilmu, maka dalam masalah fikih muamalah Anda bisa pastikan pendapatan saya ini halal atau tidak. Dan dengan pengantar ilmu, semoga nanti kita punya jawaban yang benar ketika ditanya oleh Allah di akhirat. Nah, Masya Allah. Jadi begitu pentingnya yang kita kutip dari beliau bahwasanya bukan hanya ilmu tentang akidah, tauhid, tapi juga pentingnya kita belajar ilmu muamalah. Tidak boleh juga menyepelekan satu ilmu dengan ilmu yang lainnya, karena memang ilmu itu dimuliakan, Masya Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk belajar ilmu agama ini, dan juga semoga kita dimudahkan pada saat berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lulus dalam pertanyaan harta. Amin ya rabbal alamin. Lalu ada satu tambahan ya. Jadi semua cabang ilmu itu kan dibutuhkan. Andai kan ada satu cabang ilmu dibutuhkan oleh masyarakat, tapi tidak tersedia orang yang memahaminya, sehingga masalah di masyarakat berkaitan dengan cabang ilmu ini tidak terjawab, berarti fardu kifayahnya belum tertunaikan. Fardu kifayahnya belum tertunaikan. Saya kasih contoh misalnya. Di sebuah daerah ada banyak masalah waris. Dan di daerah itu tidak ada satupun orang yang paham ilmu waris. Ilmu tentang faraid. Akhirnya masyarakat ketika punya masalah, mereka selesaikan sendiri tanpa ilmu.
Mungkin dibagi rata laki perempuan sama, mungkin dengan cara siapa yang lebih berbakti dapat lebih banyak. Mungkin juga pakai pendekatan hukum negara dan seterusnya. Karena dia tidak punya ilmu berkaitan dengan masalah faraid. Akhirnya dia putuskan sesuai dengan keinginannya. Dalam posisi ini ketika dibiarkan, berarti satu masyarakat ini ada kebutuhan umat yang belum tertunaikan, yaitu yang menyediakan jawaban untuk kasus yang mereka punya. Dan itu fardu kifayah. Karena itu ada keterangan yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi rahimahullah itu menulis kitab judulnya Al-Muwafaqat. Saya tidak punya kitab Al-Muwafaqat, tapi saya punya kitab Tahdzib Al-Muwafaqat. Ya, kurang lebih seperti ringkasan Al-Muwafaqat. Dan dalam kitab Al-Muwafaqat, Asy-Syatibi itu menjelaskan tentang rambu-rambu dalam beragama. Kalau kita beragama itu seperti orang melalui sebuah jalan. Karena umat ini seperti melakukan perjalanan jauh. Umat ini seperti melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu apa yang dibutuhkan? Mereka butuh bekal. Agar bisa sampai pada tujuan dalam kondisi selamat. Lalu bekal itu harus dipenuhi oleh siapa? Kaum muslimin ketika melakukan perjalanan ini, mereka butuh bekal. Dan bekal itu harus dipenuhi oleh unsur umat muslim, tidak boleh dari luar. Karena kalau bekal ini diambil dari luar, efek sampingnya adalah penyimpangan terhadap kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya, dalam masalah ilmu akidah, kita butuh sumber. Siapa yang harus bisa menjelaskan tentang penjelasan ilmu akidah? Unsur dari kaum muslimin. Kalau misalnya ada orang yang mengambil dari luar, maka nanti jadinya penyimpangan. Contohnya apa, Pak? Ilmu akidah diambil dari filsafat Yunani. Dan itu dimulai di zaman Al-Ma'mun, salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Al-Ma'mun sampai mewajibkan seluruh rakyatnya untuk meyakini prinsip Mu'tazilah. Padahal itu berangkat dari filsafat Yunani. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia dibunuh atau dihukum oleh negara. Dan ada banyak korban yang terbunuh dan ada banyak korban yang dipenjara. Salah satunya yang terkenal siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebabnya apa? Karena akidahnya diambil dari filsafat Yunani. Proyek penerjemahan ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab memberikan imbas kondisi seperti ini, sehingga muncullah sekte banyak sekali dalam masalah akidah. Ada Mu'tazilah, ada Jahmiyah, ada Karramiyah, ada apalagi Kullabiyah, dan aneka sekte-sekte yang lain. Yang itu merupakan sekte yang berangkat karena pemikiran, sehingga mereka pecah jadi Qadariyah, Jabariyah, dan yang Anda kenal itu berangkat dari pemikiran. Mereka belajar akidah melalui ilmu filsafat Yunani. Sumbernya diambil dari luar, jadilah menyimpang. Belakangan mereka yang belajar di beberapa kampus yang sumbernya dari liberal, ya, kampus liberal A, kampus liberal B, untuk pelajaran ilmu agama itu sumbernya bukan Al-Quran dan hadis, tapi sumbernya adalah pemikiran orang Barat, para orientalis, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Akhirnya jadilah konsep pemikiran liberal. Lalu mereka buat fikih lintas agama, ada pemahaman pluralisme, dan seluruh turunannya. Itu sebabnya adalah karena ada sebagian umat yang mereka mengambil pelajaran agamanya dari luar, bukan dari kaum muslimin. Maka kebutuhan kaum muslimin harus dipenuhi oleh kaum muslimin, kata kunci. Sehingga kalau tidak ada satupun orang muslim yang belajar tentang masalah ilmu faraid, maka orang akan membagi waris berdasarkan budaya. Dia ngambil sumber dari luar. Orang akan bagi waris mungkin pakai hukum Belanda, hukum kafir dipakai. Seperti itu yang terjadi.
Karena itu kata Asy-Syatibi, kita ini seperti melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan kita butuh bekal. Siapa yang harus memenuhi bekal ini? Unsur dari umat. Jika ada satu bekal yang belum tercukupi dan tidak ada satupun masyarakat yang bersedia untuk mempelajari agar dia bisa memenuhi bekal itu, satu rombongan ini berdosa. Karena itu fardu kifayah. Maka Bapak Ibu menghadirkan orang yang ahli dalam setiap cabang-cabang ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat, hukumnya fardu kifayah. Pak, saya sudah usia 70 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Kayaknya kalau mau memenuhi itu nggak sanggup. Belajar bahasa Arab aja huruf jar sudah pusing. Baik, mungkin yang sudah senior usianya, barangkali kalau mau bertekad untuk menjadi unsur masyarakat yang bisa memenuhi fardu kifayah ini, kayaknya nggak sanggup. Kalaupun Anda nggak sanggup, proyeksikan yang kecil-kecil ini, Pak. Generasi Bapak, semoga salah satu di antara anggota keluarga saya ada yang bisa saya wakafkan untuk agama. Wakafnya bukan wakaf duit, wakaf anak. Wakaf anak gimana? Anak saya akan saya bebaskan dari seluruh beban dunia. Fokus belajar agama, fokus dakwah, biar nanti menjawab kebutuhan masyarakat. Bisa kayak gitu? Siap wakaf anak? Ada yang diwakafkan gak ini? Anda wakaf anak seperti yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh siapa? Istrinya Imran, Imra'atu Imran. Idh qalat Imra'atu Imrana, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah, ketika istrinya Imran, beliau bernazar dan beliau menyampaikan, Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni. Ya Allah, aku bernazar, apa yang ada dalam kandunganku ini muharraran, dia akan menjadi anak yang bebas dari beban dunia untuk 100% kepentingan agama. Fataqabbal minni, maka terimalah wakafku ya Allah. Terimalah ikrarku ini. Beliau berikrar untuk menjadikan anaknya 100% untuk agama. Sehingga beliau siap, saya tidak akan mengambil keuntungan sepeser pun dari anaknya. Kadang kan ada orang tua yang dia berharap, nanti kalau kamu sukses, ya semoga bisa menghajikan bapakmu, semoga bisa ngasih hadiah apa ke bapakmu, semoga bisa ini, semoga bisa ini. Banyak orang tua yang harapannya kayak gitu Pak ya. Sehingga dia pengennya anaknya sukses. Mungkin sekarang bapak belum bisa ngasih kamu seperti ini. Semoga nanti kamu bisa lebih hebat daripada bapak dalam masalah kesuksesan. Tapi itu ukurannya dunia. Maka orang ini belum melepas 100% anaknya untuk manfaat agama. Wakaf anak adalah ketika anak itu Anda ikrarkan, Allah, aku jadikan anak ini sebagai anak yang 100% untuk agama. Dan gak semua orang sanggup seperti itu Pak. Berat Pak itu Pak. Makanya pada waktu Imra'atu Imran, istrinya Imran itu melahirkan anak perempuan, falamma wadu'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Pada waktu istrinya Imran melahirkan anaknya, dia kemudian mengatakan, ya Allah, ternyata yang lahir anak perempuan. Karena beliau berharap yang lahir laki-laki, sehingga nanti bisa 100% untuk berdakwah. Tapi ternyata yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Dan Allah paling tahu apa yang dia lahirkan, dan antara laki dan perempuan itu tidak sama. Baik. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini, bagaimana Allah bercerita tentang wanita salihah, istrinya Imran. Dengan nazar yang beliau miliki, Allah lahirkan wanita yang menjadi salah satu tanda kuasanya, melengkapi dari proses penciptaan manusia sebelumnya, yaitu Maryam yang bisa melahirkan anak tanpa bapak. Beliau wanita suci tapi bisa melahirkan seorang anak tanpa suami. Sehingga komplitlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu,
Siapa? Nabi Adam. Ada yang tercipta punya bapak, enggak punya ibu. Siapa? Hawa. Karena beliau diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Adam. Sehingga punya bapak yaitu Adam, tapi tidak punya ibu. Itulah Hawa. Kehadiran Maryam, muncul manusia punya ibu, enggak punya bapak. Sebelum Maryam, kejadian ini belum ada. Sehingga sebelum Maryam, tidak ada manusia yang tercipta punya ibu, enggak punya bapak. Pasca Maryam, ada manusia yang tercipta punya ibu, enggak punya bapak. Udah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Inna mathala Isa kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu sebagaimana layaknya Adam. Allah ciptakan dia dari tanah. Lalu Allah berfirman, kun, maka jadilah Adam. Dan ada dua manusia yang bingung dalam masalah ini. Yahudi bingung, nggak mungkin ada orang yang terlahir tanpa bapak. Pasti Maryam itu berzina. Akhirnya mereka menuduh Maryam berzina. Siapa pasangan zinanya Maryam? Sampai sekarang masih buron, nggak diketahui. Karena mereka nggak punya bukti pasangan zinanya siapa. Wes pokoknya itu sampai sekarang masih kita cari itu siapa nama pasangan zinanya Maryam. Orang Nasrani mereka juga bingung. Masa ada sih orang yang terlahir tanpa bapak, tanpa ibu, tanpa bapak punya ibu? Pasti dia punya bapak. Nah terus siapa bapaknya? Akhirnya dia bingung. Maka yang paling gampang menyebut Allah sebagai bapaknya. Subhanallah dari perkataan mereka. Sehingga ada tiga manusia yang berbeda pendapat setelah munculnya kejadian Maryam. Yahudi bingung, Nasrani bingung, Muslim punya hidayah. Sehingga mereka bisa memahami dengan mudah. Kok bisa ada manusia yang terlahir punya ibu nggak punya bapak? Muslim gimana jawabannya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana dia mampu menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, dia mampu menciptakan manusia punya bapak, enggak punya ibu, Allah juga mampu menciptakan manusia punya ibu, enggak punya bapak. Kayak gini bingung enggak, Pak? Ya? Anda kasih tahu yang bingung itu. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Nah, tadi kita sudah membahas panjang lebar tentang apalagi wakaf anak itu Ustaz ya. Bahwasanya dalam satu desa atau satu tempat nggak ada yang ahli dalam agama, maka itu bisa berbahaya untuk yang di sana. Fardu kifayahnya belum terpenuhi. Fardu kifayahnya belum terpenuhi, Masya Allah. Jadi harapannya ya, kalau misalnya di sini ilmu apa yang belum terpenuhi, salah satu di antara generasi kita, tolong Pak arahkan ke sana. Anggap misalnya di sini belum ada yang paham tentang ilmu qiraah Pak. Kayaknya masih kurang ilmu qiraah itu. Baik, proyeksikan yang kecil-kecil ini. Tolong kamu fokus belajar ilmu qiraah. Sehingga nanti bisa dikuliahkan ke luar negeri, belajar ilmu qiraah, dia punya sanad dalam masalah qiraah dan seterusnya. Di sini kurang dalam masalah ilmu waris misalnya. Kamu harus fokus belajar ilmu waris sampai nanti kamu bisa menjawab banyak kasus waris di masyarakat. Caranya demikian, agar yang generasi kita ini bisa melengkapi kekurangan yang ada di tengah umat. Masya Allah. Doakan terutama anak-anak kita yang di sini, para santri itu akan menjadi dai, para ulama. Amin amin rabbal alamin. Dan kita doakan juga semoga anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa membela agama, yang mengerti tentang agama kita. Amin. Nah Ustaz, ini udah banyak masuk pertanyaan Ustaz. Ternyata benar. Ini banyak. Materinya belum sudah tadi. Belum Ustaz ya. Pada pertanyaan ya Ustaz ya. Padahal materinya belum. Ini singkat saja kalau sebagai tanggung jawab terhadap materi. Nanti kalau judul di sini nggak dipenuhi kan. Nah, itu terbaca nggak judul di sini? Iya. Ini kan masalah etika hutang ya Ustaz ya di dalam Islam. Etika hutang dalam Islam. Nah, sekarang pertanyaannya gini Ustaz. Bicara soal hutang, apakah status hutang ini di dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak? Dan kalau diperbolehkan, apakah ada syarat-syarat khusus untuk dalam kita bolehnya berhutang? Fadhol Ustaz. Karena hutang ini bagian dari muamalah yang hukum asalnya adalah mubah, maka pada asalnya utang itu boleh. Dan bahkan Nabi kita SAW pernah berhutang. Dan kejadian utangnya Nabi SAW itu tidak sekali, beberapa kali. Beliau pernah utang kepada Jabir. Beliau juga pernah utang kepada sahabat tertentu, lalu dia nagih onta utang kemudian dibayar dengan yang lebih bagus. Termasuk juga Nabi SAW pernah utang kepada orang Yahudi,
dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan untuk beliau dan keluarganya. Sehingga untuk masalah utang hukumnya boleh. Namun ini tidak direkomendasikan, artinya jangan dijadikan itu sebagai kebiasaan. Silahkan berutang, tapi jangan jadi hobi, apalagi jadi kebiasaan. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, itu penyakit. Dia terlalu bergantung kepada kemampuan orang lain dan tidak bisa mandiri. Dan penyakit semacam ini harus diobati. Oleh karena itu, bagi mereka yang barangkali punya kebiasaan buruk, gampang utang, sampai dicurigai oleh masyarakat, hilang kehormatannya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah berikan jaminan keamanan bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan menakut-nakuti diri itu? Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, wa ma dzaka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ad-dain, itu adalah utang. Sehingga dengan keberadaan utang membebani yang bersangkutan melebihi dari beban awal ketika dia dilahirkan. Baik. Berikutnya, lalu bagaimana adab dan aturan dalam berutang agar utang yang kita lakukan ini tidak menjadi sumber pelanggaran dalam kehidupan kita. Saya ada buku judulnya Ada Orang Utang. Kemarin kayaknya ada yang punya buku itu di Riau ya. Jadi dalam buku itu kami menjelaskan tentang bagaimana fikih dalam masalah utang piutang. Secara umum untuk adab dalam masalah utang, orang ketika utang adabnya apa sih yang harus dilakukan? Ya, adik-adik catat ya, barangkali nanti mau ngutang. Mau ngutang nggak? Hah? Mau? Utang SPP, utang kantin. Yang pertama, hindari utang sebisa mungkin. Kedepankan sikap qanaah. Mencukupkan diri dengan apa yang dimiliki tanpa menambah beban dengan meminta dari orang lain atau berutang dari orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, hargai orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Hargai orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Termasuk diantaranya mereka yang telah memberikan pinjaman utang kepada kita. Yang ketiga, kedepankan sikap jujur dan amanah ketika membawa harta orang lain. Dan utang itu termasuk bentuk membawa harta orang lain. Yang keempat, kembalikan amanah itu kepada yang berhak. Amanah dalam arti utang kepada yang berhak. Dahulukan sebelum Anda melakukan aktivitas muamalah yang lain. Sudah? 4 ini prinsip yang perlu dijaga berkaitan dengan masalah adab berutang. Sudah? Komplit adik-adik niatnya? Coba disebutkan. 1 apa tadi? Hindari utang sebisa mungkin. 2, hargai orang lain yang berbuat baik sama kita. Yang ketiga, kedepankan jujur dan amanah. Yang keempat, kembalikan utang kepada yang berhak, kepada yang memilikinya, dahulukan sebelum apa? Aktivitas muamalah yang lain. Baik, artinya jadikan pelunasan utang itu sebagai prioritas. Nah, untuk yang pertama, ada banyak dalil di mana Nabi SAW memberikan kita penekanan agar tidak menjadi orang yang gampang utang. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min muta'alliqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin mu'allaqatun bidaini, tergantung dengan utangnya. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya. Hatta yuqda anhu, sampai utang itu dilunasi.
Sehingga jiwa seorang mukmin dia tidak akan pernah bisa merasa tenang sampai ketika dia punya utang, sampai utang itu dia bayarkan. Kapan tidak merasa tenang itu terjadi? Baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Mungkin nggak Pak, ada orang setelah meninggal dunia dia tetap nggak tenang? Banyak Pak. Dan sebabnya adalah karena utang. Datang jenazah ditaruh di hadapan Rasulullah SAW, lalu beliau diminta, tolong sholat ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Beliau tanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya utang? Sehingga saat jenazah ini didatangkan kepada Nabi SAW, pertanyaan beliau bukan, ini manhajnya apa ini anak ini? Dulu ngaji di mana? Beliau tidak tanya seperti itu. Tapi yang beliau tanyakan apa? Hal alaihi dain. Apakah dia punya utang? Pak, kenapa Nabi SAW tidak tanya agamanya? Tidak mungkin orang kafir ditaruh di hadapan Nabi SAW. Sehingga beliau SAW yang ditanyakan adalah tanggung jawab ketika beliau mau meninggal dunia. Tanggung jawab ketika orang meninggal dunia, apakah masih ada hak orang lain ataukah tidak? Kemudian mereka menjawab, "Na'am ya Rasulullah, 2 dinar." 2 dinar itu berapa sih, Pak? 2 dinar itu berapa? Kurang lebih hanya 9 juta. Orang ini punya utang senilai 9 juta. Maka Nabi SAW mengatakan, "Sallu ala sahibikum." Silahkan kalian saja yang nyolati. Pertanyaannya, orang ini mati muslim atau kafir? Muslim. Muslim? Muslim. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nah, dia dibawa ke depan Rasulullah SAW untuk disalati. Masya Allah, dapat hadiah ya. Mau yang mana? Yang ini apa yang ini? Dua-duanya. Pilih salah satu ya. Nanti diambil ya. Mana? Baik. Nabi SAW tidak mau nyolati jenazah ini dan dia adalah seorang muslim. Kenapa? Karena dia dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mensilahkan sahabat untuk mensolatinya. Lalu kenapa beliau tidak mau nyolati? Ada 2 pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Pendekatan yang pertama, karena doa Nabi SAW itu syafaat. Sehingga siapa yang beliau solati pasti akan dikabulkan oleh Allah doanya. Dan tidak mungkin ada doa Nabi SAW atau beliau SAW tidak ingin doanya terhalang untuk dikabulkan gara-gara orang ini punya utang. Sehingga dia nggak berhak untuk masuk surga sebelum utangnya lunas. Padahal doa Nabi SAW meminta orang ini masuk surga. Maka beliau tidak ingin doanya bertabrakan karena ada penghalang berupa utang. Berdasarkan pendekatan ini, berarti tidak mau nyolati jenazah karena utang hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Karena selain Nabi doanya tidak ada jaminan dikabulkan. Baik, yang kedua. Penjelasan yang kedua, kenapa Nabi SAW tidak mau nyolati orang ini? Karena sebagai bentuk hukuman sosial. Sehingga agar yang bersangkutan, keluarganya, masyarakat di sekitarnya, mereka menjadi takut. Takut apa, Pak? Kalau kamu mati seperti orang ini, maka nanti nasibmu seperti dia. Di mana Nabi SAW tidak mau nyolati. Maka berdasarkan penjelasan ini, para ulama mengatakan dianjurkan bagi tokoh masyarakat seperti para ustadz, para kiai, para tokoh agama dan seterusnya. Apabila ada orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah atau dia mati dalam keadaan bawa utang, dianjurkan bagi tokoh masyarakat untuk tidak mensolati jenazahnya. Biarlah yang mensolati jenazahnya masyarakat umum yang nampaknya doanya tidak mustajab. Wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Baik.
Sehingga kemudian itu jadi pelajaran. Awas loh, kamu mati punya utang, nanti Ustadz Fulan tidak mau nyolati. Dibawa ke markas Al-Hijrah, Ustadz Maududi nggak mau nyolati, takmir nggak mau nyolati, terus bingung nanti keluarganya. Ini namanya apa? Hukuman sosial. Sehingga ada fungsi yang membuat masyarakat jadi takut, jangan sampai bernasib yang sama. Sehingga Nabi SAW ngasih penekanan seperti ini agar orang tidak gampang untuk berutang. Selanjutnya yang kedua tadi apa? Berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan bagi kita. Dan memberi utang termasuk memberi kebaikan. Oleh karena itu, kalau Anda sebagai penerima utang, hormati pemberi utang. Jangan sampai ya, ketika nerima utang malah buang muka dari yang memberi utang. Pak, ada nggak orang yang bermusuhan gara-gara utang? Banyak. Sampai bunuh-bunuhan gara-gara utang? Banyak. Kasus itu banyak di negara kita. Sehingga gara-gara utang yang dulunya satu masjid jamaah bareng sekarang jadi ngilang. Jaga jarak, bahkan tidak mau ketemu. Di WA nggak dibalas, di SMS nggak dibalas, di telepon ganti nomor HP. Didatangi rumahnya, udah pindah. Masya Allah. Ini orang jadinya dia menjauh dan tidak mendekat, padahal dulu teman akrab. Makanya gara-gara utang terjadilah permusuhan. Baik. Sehingga kalau orang yang berutang itu sadar diri, saya punya utang kepada si A, dulu si A telah bantu saya. Dia banyak berterima kasih ya si A. Mohon maaf saya hari ini belum bisa bayar utang. Terima kasih kemarin kamu sudah bantu. Dan kalaupun lunasi dengan cara yang baik. Nabi SAW mengatakan, inna khiyarakum ahsanukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Sehingga di antara sifat mulia adalah melunasi utang dengan cara baik. Yang ketiga, bersikap jujur dan amanah. Jadi kalau utang miliki niat, saya akan kembalikan. Meskipun saat ini belum ada. Tapi niat yang jujur itu menjadi bukti kalau dia tidak ingin membawa lari uang orang lain. Itu prinsip. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan berkaitan dengan orang yang niatnya baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang yang dia punya niat baik ketika berutang. Apabila ada orang yang membawa harta orang lain, wa huwa yanwi ayyaruddaha, dan dia punya niat, punya keinginan untuk mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah akan tolong dia untuk melunasinya. Sehingga niat menentukan hasil. Saat dia menerima utang, ada komitmen dalam dirinya, saya akan kembalikan, tidak akan saya bawa lari, saya akan berusaha untuk secepatnya melunasi. Maka Allah Ta'ala akan bantu orang ini untuk cepat melunasi. Sebaliknya, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha, siapa yang membawa harta orang lain tapi dalam niatnya tidak akan dikembalikan, dalam niatnya dia punya keinginan untuk dibawa lari, tidak akan dikembalikan, atlafahullah, maka Allah Ta'ala akan merusak hartanya. Sehingga kenapa dia sulit untuk mengembalikan utang? Karena dia sudah punya niat gak benar. Akhirnya usahanya sering gagal, usahanya sering bangkrut. Sehingga dia ketika mau bayar utang sudah gak sanggup, karena dia punya niat yang gak benar saat membawa harta orang lain. Maka Allah menilai lahir batin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat dari wajah kalian, bentuk fisik kalian, tapi Allah lihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Nah, yang keempat, prioritaskan pembayaran utang, karena kewajiban untuk menunaikan hak orang lain
lebih didahulukan daripada kebutuhan yang bukan primer bagi pribadi, yang bukan primer. Sehingga jangan sampai ya, utangnya belum lunas sudah gonta-ganti HP, utangnya masih banyak sudah nambah istri, ya termasuk itu. Duitnya dari mana itu? Ya, dari duit utang. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nah, Masya Allah, itu jadi ada 4 kaidahnya ya. Jadi memang kalau dalam berhutang ini ada orang yang berhutang memang untuk kebutuhan premiernya, tapi ada juga orang yang berhutang itu untuk gaya hidup, untuk keinginan dan seterusnya. Nah ini Ustaz, kita udah banyak pertanyaan, izin bacain Ustaz ya. Masya Allah. Dan juga tadi ada yang titip ke saya sih Ustaz. Tapi ini nggak sogok Ustaz, Insya Allah. Ya. Sekantong sebelum tadi Ustaz ya. Tapi ini yang kedua saya bacain. Ini ada pertanyaan yang memang sudah disiapkan jauh-jauh hari sebenarnya, karena di sini diketik Ustaz. oh iya. Nah, Masya Allah. Jadi ini dulu yang kita bacakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau bertanya, jika ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia dan meninggalkan hutang kepada seseorang, lalu orang tersebut menagih hutang kepada ahli warisnya tanpa membawa bukti dan saksi bahwasanya yang meninggal ini memiliki hutang, dan hutang tersebut hanya diketahui oleh orang tersebut dan si mayit saja. Pertanyaannya, pertama, apakah ahli waris itu wajib membayarkan hutang tersebut? Dan yang kedua, bagaimana solusi jika sebagian ahli waris menolak untuk membayarkan hutang ini dan sebahagian lagi ingin membayarkan hutang tersebut, mengingat jumlah hutang yang ditagihkan ke ahli waris dalam jumlah besar lebih dari 2 miliar. Mohon penjelasan Ustaz, syukran, jazakallahu khairan. Insyaallah orangnya nggak ada di sini kan? Tayyib. Pertama begini, bahwa dalam urusan pembagian waris Allah memberikan batasan di mana warisan tidak boleh dibagi kecuali setelah utang dibayar. Maka dalam surat An-Nisa ayat 11-12 ketika Allah jelaskan siapa saja yang dapat jatah warisan, kemudian di bagian akhir Allah mengatakan mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Ini ditunaikan, dilakukan setelah ditunaikannya wasiat dan setelah dibayarkan utang. Oleh karena itu para ulama menegaskan bahwa warisan belum pindah hak milik sampai utang dilunasi. Warisan belum pindah hak milik menjadi milik ahli waris sampai apa? Utang dilunasi. Sehingga kalau utangnya belum lunas, ahli waris terlarang untuk bagi waris, tidak boleh. Tutupi dulu utangnya, baru bagi waris. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia itu punya utang banyak. Dan Zubair tidak punya banyak bukti, karena ketika Abdullah bin Zubair anaknya tidak punya banyak bukti, karena ketika Zubair itu meninggal, beliau meninggal dalam peristiwa perang. Akhirnya tidak sempat untuk berwasiat dan menjelaskan utangnya ada pada siapa saja. Anaknya yang pertama yaitu Abdullah bin Zubair, beliau mengumumkan utangnya Zubair agar nanti ada orang yang nagih karena mau dibayar selama 3 tahun, 3 kali musim haji. Sehingga setelah Zubair meninggal, masuk musim haji, beliau datang ke kawasan haji, Armina, Arafah, Musdalifah dan Mina. Terus diumumkan, siapa yang punya utang dari Zubair bin Awam silahkan lapor ke saya, nanti akan saya bayar. Itu sampai 3 tahun. Dalam rangka mencari orang yang mengaku kalau dia punya utang dari atau kepada Zubair. Nah, ini tujuannya adalah untuk penyelesaian. Begitu sudah 3 tahun, maka menurut Abdullah kayaknya sudah tidak ada orang yang pernah utang ke Zubair atau dari Zubair. Akhirnya dari situ kemudian barulah beliau membagi warisannya Zubair ibnu Awam. Baik. Kemudian untuk kasus yang kedua atau kasus yang ditanyakan dari sisi yang kedua, bagaimana kalau yang bersangkutan tidak membawa bukti? Ketika yang bersangkutan tidak membawa bukti, maka Anda bisa mengukur tingkat kejujuran orangnya. Apakah yang bersangkutan ini, yang nagih ini, orang yang normalnya jujur, ataukah tipe manusia pendusta?
Nah, Anda bisa ngukur, bisa menilai. Kalau ternyata dia adalah tipe manusia pendusta, maka Anda bisa bisa jadikan sebagai acuan. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan bukti, tidak akan kami bayar. Karena dia pendusta. Dan kadang kan penilaian pendusta itu dikenal oleh masyarakat. Oh, fulan itu memang biasa Pak, dia suka berbohong, dia suka berdusta. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka tidak perlu dibayar. Namun apabila yang bersangkutan bukan tipe pendusta, dia orangnya baik-baik, apalagi menyangkut hak nilai yang besar sampai 2 miliar dan seterusnya, maka ketika dia mau nagih utang dan tidak ada bukti, tidak ada saksi, insya Allah yang bersangkutan berhak untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kalau ahli warisnya beda Pak, ada yang mau, ada yang tidak. Yang mau kasih ke dia. Yang mau kasih ke dia. Utang bawa berapa sih? 2M. Saya dapat warisan 500 juta. Maka yang 100 juta saya kasih ke kamu. 200 juta saya kasih ke kamu. Semoga mengurangi 2M itu. Ajak saudara yang lain yang mau ngasih. Nah, sehingga sifatnya patungan dari hasil warisan yang sudah dibagi. Bagi mereka yang tidak mau mengakui, yaitu urusan pribadi mereka. Karena masing-masing nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Insya Allah nanti kalau juga ada waktu akan ada pertanyaan langsung dengan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk Ustaz serta keluarga, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan ana, bagaimana hukumnya jika seseorang meminjam uang kepada kita, lalu beliau juga pernah menghutangi orang lain juga di waktu yang silam? Saat kita menagih hutang ke beliau ini, malah kita disuruh untuk meminta uang yang kita pinjamkan ke beliau itu untuk menagih ke orang yang pernah dia pinjamkan juga. Sementara saat akad utang piutang di awal tidak ada kesepakatan yang seperti itu. Itu yang pertama, Ustaz. Dan yang kedua, apa dosanya jika yang diberi hutang lebih galak saat ditagih daripada yang menagih pemberi hutang, Ustaz? Baik, fokus ke sini ya. Jika kasusnya seperti tadi, paham Pak? Tadi Pak, ada berapa orang? 3 orang. 3 ya. A, B, C. Sudah? A, B, C. A pernah utang dari B. Dari atau ke? Ke. Bingung masalahnya. Karena namanya sama. A meminjamkan ke B. Utang dari A, pinjem uang B. Ya gitu saja. Senilai anggaplah 10 juta. Dan itu mungkin 2 tahun yang lalu. Lalu B pinjem uang dari C. Senilai 20 juta. Atau lebih kecil, misalnya 5 juta ya. 5 juta. Oke? Sudah, setelah jatuh tempo, C nagih ke B. Maka B minta, tolong kamu tagih ke A, karena A punya utang dari saya senilai berapa tadi? 10 juta. Kamu bisa tagih 5 juta. Baik. Proses ini namanya hawalah. Namanya apa? Hawalah. Dalam kajian fikih muamalah, praktek seperti ini disebut dengan hawalah, pengalihan utang. Dan dalil tentang hawalah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan ada di kitab Umdatul Ahkam. Nabi SAW bersabda, Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatah. Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan kehormatan dan hukuman untuknya. Kemudian beliau mengatakan, wa man utbi'a ala mali'in falyatba. Dan siapa yang diminta untuk nagih kepada orang mali, falyatba, maka tagihlah ke mali. Paham di sini? Baik.
Mali itu apa Pak? Kita nanti jelaskan insyaallah. Jadi hadis ini menjadi dasar di bagian akhir ya. Wa man utbi'a ala mali'in falyatba'. Barang siapa yang diminta untuk menagih utang dari mali, maka tagihlah kepada mali. Kasusnya kayak gini, seperti yang tadi kita sampaikan. Posisi mali di sini siapa jadinya? A. B minta kepada C. Ini aja ini ya. Ini bingung nanti ya. Baik, jadi ini siapa? C. Ini B. B minta kepada C, wahai C, kok bendera ya? Pinjam satu mas. Pinjam yang gelas. Pinjam. Nah, ini air asil. Ya, rasanya apa? Asin. Oh enggak. Air tawar kok rasa asin ya. Baik. C diminta oleh B, kamu tagih ke A. Udah? Nabi SAW mengatakan waman utsbi'a ala mali'in, dan siapa yang diminta untuk menagih kepada mali, maka maliknya adalah siapa? A. Udah? Maka tagihlah kepada mali itu, jangan ditolak. Karena namanya apa? Hawalah. Seperti ini namanya hawalah. Jangan ditolak, tagihlah kepada mali itu. Nah, untuk hawalah di sini ulama beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan anjuran untuk dipenuhi. Jadi C ketika diminta B untuk nagih di A, apakah C harus memenuhi? Jumhur ulama mengatakan tidak harus, tapi dianjurkan. Sedangkan Hambali, dalam mazhab Hambali mengatakan wajib dipenuhi. Maka A ketika sudah diminta oleh B untuk nagih ke C, B sudah bebas tanggung jawab. Sehingga C nggak boleh lagi nagih ke B, dia harus nagih ke A. Paham? Apabila C sudah diminta B untuk nagih ke A, maka B sudah lepas dari tanggung jawabnya C. Sehingga C sekarang berurusan dengan A. Dalam mazhab Hambali wajib. Sudah? Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mali? Di sini kan syaratnya A harus orang mali. Apa yang dimaksud mali? Mali syaratnya ada 3. 1, A harus orang yang mampu. Kalau dia nggak mampu, maka C boleh nolak. Saya nggak mau. Kenapa? A itu orang miskin. Saya mau nagih pakai apa nanti? Dia nggak punya apa-apa. Maka C boleh nolak. 1. Yang kedua, A bukan orang yang tidak memegang janji. Kalau di bahasa Jawa disebut dengan tipe belut. Licin ya. Dicekel ucul. Namanya apa? Belut. Kalau dia tipenya tipe belut, ya, nggak bisa dipegangi ucapannya, suka janji tapi nggak pernah ditepati, modalnya orang yang suka ngilang, bahkan lebih galak daripada yang memberi utang, maka C boleh nolak. Saya nggak mau, A itu track recordnya nggak baik, dia kalau ditagih suka ngilang, C boleh nolak. Yang ketiga, posisi A bukan orang yang tidak bisa dipolisikan. Bukanlah orang yang tidak bisa dipolisikan. Contoh orang yang tidak bisa dipolisikan itu siapa Pak? Pejabat atau orang tuanya. Sehingga A ini adalah bapaknya C. A ini bapaknya C. Maka C ngutangi B senilai 5 juta. Lalu saat C nagih ke B, dia diminta untuk tagih ke A, bapakmu sendiri. Itu nggak berlaku. Wah, kalau saya nagih ke bapak ya nggak hilang. Langsung lunas. Gimana? Saya nggak mungkin kan. Kemudian bapak nggak mau bayar, tak polisikan kan nggak mungkin bapaknya sendiri. Sehingga kalau dia bapaknya atau pejabat, maka C boleh nolak. Dipahami ya? Seperti ini namanya apa? Hawalah. Nah, kalau kemudian si A ini lebih galak Pak, ditagih tapi galak ya, dia manusia galak, bukan anjing galak ya. Kalau kayak gini gimana? Ya ini masalah kepribadian. Dan umum di masyarakat, orang kalau sedang kepepet itu jadi galak. Makanya kalau menjumpai seperti ini ya butuh sabar besar
Dan orang ini juga butuh berlatih untuk memiliki kesadaran kamu itu dulu sudah dibantu, sekarang waktu ditagih, kenapa kamu jadi galak? Harusnya dulu waktu utang itu yang galak. Coba kalau utang galak gimana? Dia waktu utang Masya Allah menampakkan butuh sekali, mengiba, minta dikasihani. Begitu sudah terima, jadi apa Pak? Waktu utang kayak kucing, begitu sudah terima kayak macan. Jadi singa. Wah, ini berbahaya kayak gini, tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi banyak gitu sih, Ustaz. Awal-awal mungkin waktu minjam itu senyumannya dari hati, Ustaz. Senyumannya. Iya, senyumannya dari hati. Pas ditagih marahnya yang dari hati, Ustaz. Sering. Oke, Ustaz. Setelah ini kita akan persilahkan untuk ikhwan dan akhwat kita untuk bertanya. Satu pertanyaan dari sini. Ini Masya Allah banyak banget pertanyaan, Ustaz. Kalau dijawab nih mungkin sampai besok, Ustaz. Tapi nggak mungkin ya, Ustaz ya. Gimana? Saya pulang besok. Oke, kita bacakan. Bismillah. Ustadz, saya seorang bendahara. Teman saya mau pinjam uang, tapi saya tidak punya uang cash dan uang itu ada di bank. Bolehkah saya memakai uang bendahara ini untuk sementara? Nanti saya ganti lagi dengan uang yang punya saya yang ada di bank. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Nah, pada asalnya tidak boleh ya. Karena uang itu adalah uang amanah. Sehingga Anda tidak boleh untuk memberikan uang itu kepada teman Anda. Maka pilihannya adalah minta dia tunggu saja nanti saya ambilkan pakai uang pribadi saya. Saya belum bisa ngasih uang ini karena ini uang lembaga yang diamanahkan kepada bendahara untuk menjaganya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita persilakan buat ikhwan kita yang mau bertanya. Wah, dah langsung ada. Mendekat ke mikrofon. Udah langsung berdiri, Pak. Ya, Fadl. Kayaknya mic-nya diangkat lagi, Bang, boleh? Ya. Dinaikin. Mic-nya gimana? Sudah hidup belum? Pegangnya. Oke. Silakan pertanyaannya, Bang. Sabotase. Cek. Oke, mantap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Apakah termasuk ini tuh perihal riba nggak apa-apa Ustaz? Gimana? Perihal riba. Perihal riba. Baik, silakan. Apakah riba? Apakah termasuk riba? Kalau misalnya ada suatu penjual atau toko, dia tuh membuat suatu paketan harga. Misalnya harganya dari 50.000 menjadi 45.000. 45.000. Tetapi ada customer, dia tuh membayar menggunakan transfer bank, QRIS, dan segala macamnya yang menggunakan e-money. Sementara kita tahu kalau misalnya hukumnya ada potongan harga terus memakai transfer bank itu kan termasuk riba Ustaz. Tapi untuk penjualnya dia tuh tidak mengkhususkan harus menggunakan cashless atau e-money atau segala macamnya. Untuk cash pun dia tetap dapat potongan harga, transfer bank pun tetap mendapatkan potongan harga. Yang pertama tuh pertanyaan tuh penjual ini termasuk nggak kalau misalnya itu tolong dalam riba gitu Ustaz. Termasuk kena hukum ribanya nggak? Terus yang kita customernya nih itu kena juga nggak kalau misalnya kita transfer bank tuh, misalnya saya kan bayarnya transfer bank, misalnya nggak bawa uang cash, tapi berlaku semua pembayaran, apakah saya termasuk kena hukum riba juga Ustaz? Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah dipahami ya. Baik. Selama harga 45.000 tadi, harga diskon tadi berlaku untuk semua konsumen, baik konsumen yang bayar tunai maupun yang pakai transfer bank atau yang lainnya, maka tidak ada sisi riba di situ. Karena itu bukan diskon disebabkan karena transfer bank, tapi diskon dari awal yang diberikan oleh pihak toko, sehingga dalam hal ini tidak ada unsur riba. Maka pertanyaan turunannya apakah ada kerjasama dan seterusnya, nggak ada sama sekali. Semuanya baik-baik saja, walhamdulillah. Maka kalau Anda belanja di marketplace ya, harganya harga diskon. Biasanya kan ada hari peringatan apa namanya? Harbolnas ya. Hari Bola Nasional. Hari belanja online nasional. Kapan itu? 12 bulan 12 tahun 2012.
12 ya. Jadi itu ceritanya diramal oleh dai akhir pekan ya. Akan terjadi kiamat. Nah, karena nggak jadi syukurannya transaksi online. Maka di hari itu mereka membuka diskon besar-besaran ya. Baik. Nah, dalam posisi ini ketika ada transaksi online di mana penjualnya itu memberikan diskon. Nah, diskon Harbolnas. Siapa yang belanja di jam sekian atau tanggal sekian, bulan sekian akan dapat diskon 50%. Lalu kita belanja di situ. Maka karena harganya seragam, tetap diskon 50%, baik yang belanja pakai e-money maupun yang belanja pakai transfer bank, semua harganya sama. Ini tidak ada sisi ribanya. Karena harganya semuanya sama. Nah. Selanjutnya. Oke. Ustaz, afwan Ustaz, kalau misalnya kayak gitu, yang saya maaf ya Ustaz, untuk melanjutannya untuk Bapak MC-nya, kalau misalnya kita kayak belanja di toko online, terus kita tuh kan kalau misalnya mau mendapatkan gratis ongkir kan, kita membayar pakai transfer bank itu kan nggak boleh Ustaz. Tapi kalau misalnya di toko online itu menyediakan misalnya kita tuh mau membayar pakai COD atau cash, dengan transfer bank kita tuh mendapatkan garis ongkir, itu masuk Ustaz, masuk riba juga nggak? Intinya ketika pakai e-money yang top up ya, di situ ada manfaat tambahan. Karena Bapak pakai top up, maka Bapak kami kasih diskon sekian. Nah itu yang riba. Tapi kalau semuanya seragam sama, baik yang pakai e-money maupun tidak pakai e-money, berarti memang harganya segitu. Dan itu bukan riba, karena ada keseragaman. Oke Bang ya. Ya gimana Bang? Oke. Untuk yang misalnya kita belanja di toko online itu berarti nggak riba ya Ustaz? Kalau misalnya kita membayar pakai COD ataupun misalnya transfer bank, itu mendapatkan garis ongkir kalau misalnya kita menggunakan transfer bank. Ya. Kalau COD-nya gratis ongkir juga. Kalau COD-nya gratis ongkir juga Bang. Oh oke baik Ustaz. Gitu Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak pusing lagi Bang ya. Oke, baik, boleh pindah kita ke tanya langsung sebaiknya persiapan ini sambil bacakan itu. Iya. Nih, siapa yang menguasai mikrofon dia dapat gitu. Iya. Oh nanti lari semua Ustaz. Oke, mungkin kita pindah ke akhwat dulu Ustaz ya. Mana tahu di situ juga udah rusuh juga kayaknya ya. Masya Allah. Oke, silakan buat akhwat kita bagi yang mau bertanya silahkan. Ada? Yang akhwat? Pak, yang akhwat Pak. Ada yang akhwat mau bertanya? Oh sepertinya belum ada. Mic-nya nggak ada. Oke mungkin boleh panitia disiapin dulu. Oke silahkan. Bagi yang di sini ada tadi langsung berdiri. Nah langsung berdiri. Bagi yang mau bertanya mungkin ke sebelah sini ya. Biar nanti nggak ditunggu. Biar nggak ditunggu-tungguan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya Ustaz, kalau kita sudah meminjamkan uang ke orang, misalnya sudah waktu mungkin 2 tahun atau 3 tahun, kita boleh nggak misalnya datang ke rumah orang itu, misalnya kita lihat dia ada barang-barang berharga gitu Ustaz. Dia apa? Dia punya barang berharga Ustaz. Kayak motor atau apa. Punya gitu. barang berharga. Ya. Bolehkah kita ngambil atau menyita atau mengambil barang itu, agak sedikit memaksa atau bagaimana lah caranya? Siap. Untuk supaya dia membayar hutang itu Pak. Ustaz. Baik. Ya Ustaz. Baik. Kalau ada orang yang membawa utang dari kita selama 2 tahun dia belum bayar, boleh nggak kita ngambil barang berharga dari orang itu? Jawabannya pada asalnya tidak boleh kecuali jika sebatas jadi jaminan. Sehingga statusnya bukan untuk pelunasan utang tapi jadi jaminan. Maka kalau Bapak misalnya di sini mumpung ada motor, bawa motornya. Baik, motor ini tidak akan saya kembalikan sampai utangmu lunas. Itu boleh. Sehingga sifatnya jadi jaminan. Kita memaksa dia untuk menyerahkan jaminan. Tapi kalau motor itu dijadikan sebagai pelunasan, tidak boleh. Kecuali jika ada izin dari pemerintah. Dalam hal ini adalah hakim. Sehingga kalau hakim misalnya melakukan kurasi, dari hasil kurasi itu diputuskan semua aset yang dimiliki oleh fulan untuk pelunasan utang. Maka Bapak sebagai pihak yang mungkin punya piutang di situ boleh ngambil sesuai dengan aset yang Bapak inginkan.
Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini ana lanjut yang di kertas dulu Ustaz sambil bersiap-siap yang di sana. Kita gantian ya Ustaz ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Gimana caranya menghindar dari abang kandung yang suka berhutang tapi tidak pernah mau bayar? Menghindar dari apa? Abang kandungnya Ustaz. Abang kandung. Jadi bagaimana caranya menghindar dari abang kandung yang suka hutang tapi nggak pernah mau bayar? Masya Allah. Tetapi kalau tidak saya pinjamkan, ibu saya marah. Karena ibu saya selalu menganggap abang saya susah. Nah, ini gimana caranya Ustaz? Syukran jazakallah khair. Nah, kalau menghindar dalam arti kita buang muka, tidak mau menyapa, menanamkan kebencian, itu tidak boleh. Karena ini memutus silaturahmi. Namun jika menghindar dalam arti membatasi pergaulan, silahkan. Karena kita boleh saja memilih teman dekat, memilih orang akrab, dan tidak memilih sebagian orang sebagai teman dekat atau teman akrab. Kadang ada orang yang punya karakter kurang baik, sehingga kita tidak senang dekat dengan orang itu. Silahkan. Tapi kalau memasang permusuhan dengan orang ini, tidak boleh. Nggak boleh. Kalaupun terjadi permusuhan, maksimal hanya berapa hari? 3 hari. Untuk urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama, boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya, bagaimana kalau ibu marah ketika saya tidak ngasih utang? Karena mungkin ibu menyadari abangnya dalam kondisi susah, kesulitan. Apabila orang tua dalam posisi beliau membela salah satu anak dengan pertimbangan anak ini mengalami kesulitan, seharusnya orang tua yang ngasih dan bukan meminta kepada anaknya. Kalau sifatnya himbauan, tolong dong bantu kakak kamu karena dia lagi susah, sementara kamu kan dalam kondisi longgar, bantu dia, silahkan, himbauan. Tapi kalau maksa, tidak boleh. Karena masing-masing anak punya hak atas hartanya. Namun kalau orang tua yang ngasih, nah itu insya Allah tidak masalah, sebagai bantuan dan hibah kepada anak yang lebih membutuhkan. Ini bagian dari pengecualian adanya hibah yang tidak seragam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau diberi hibah oleh Abu Bakar, sementara saudaranya yang lain tidak dikasih. Dan dalam penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ini dilakukan oleh Abu Bakar dalam posisi saudaranya Aisyah sudah ridho kepadanya. Nah kalau seperti itu silahkan. Sehingga seharusnya orang tua yang ngasih bukan mewajibkan anak yang lain untuk ngasih ke anak yang tidak berkecukupan. Paham ya? Tayyib. Mungkin sebagai saran agar nanti ini jadi jalan tengah, biar orang tua Anda juga tidak emosi dengan Anda, kami sarankan Anda bisa kasih sedekah saja. Sedekah atau hadiah atau hibah. Udahlah ini saya kasih, abang saya kasih, nggak usah dikembalikan karena memang abang kan nggak suka mengembalikan utang. Nyelekit Ustaz. Menyelekit Ustaz. Itu nyelekit ya. Kalau nyelekit ya buat yang lebih nyelekit. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Oke Fadl, bagi yang mau bertanya langsung berdiri. Nah. Bismillah. Oh, afwan. Berdiri laki-laki, suaranya perempuan. Saya kaget loh. Tadi kaget tadi Ustaz. Oke, baik, silakan yang akhwat kita, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kami bekerja di minimarket sistem bagi hasil. Tetapi rata-rata barang yang kami jual telah termasuk dalam daftar boikot Israel. Itu bagaimana? Rata-rata produknya penjual masuk dalam boikot ya? Iya. Itu bagaimana Ustaz? Bagaimana? Apa mau dimakan sendiri kan tidak mungkin ya? Apakah haram dijual atau bagaimana Ustaz? Nah, ada banyak kasus seperti ini. Jadi karena produk ini kan produk yang sudah hampir tersebar di masyarakat kaum muslimin ya. Sehingga ketika ada gerakan boikot itu kita jadi bingung. Ini produknya belum laku sementara diboikot. Wallahu alam.
Boikot itu kan tujuannya dalam rangka apa? Memberikan tekanan bagi orang kafir, bagi orang Yahudi, bukan merugikan diri kita. Sehingga kalau kejadiannya adalah jika boikot itu dilakukan, mereka tidak mendapatkan pengaruh buruk apapun, sebaliknya justru kita yang dirugikan, berarti ini tidak berfungsi. Sebagai contoh, minimarket Anda kan sudah belanja ya, sudah beli dalam jumlah banyak dan sudah bayar, dan bayaran itu sampai ke perusahaan mereka sehingga mereka sudah dapat untung, kemudian dibawa diboikot, maka mereka untungnya apa? Bisa ditarik. Saya nggak terima ini, mau saya kembalikan, mana duit saya? Tidak mungkin itu dilakukan. Sehingga apa yang sudah terbeli, mau tidak mau harus Anda habiskan. Oleh karena itu dalam hal ini, jika kita bicara masalah boikot dengan pertimbangan yang lebih menguntungkan bagi muslim, prinsipnya adalah jangan beli produk itu kembali. Sehingga nanti ketika pengadaan barang, jangan belanja dengan produk itu, ganti produk yang lain. Sementara yang sudah tersedia, yang sudah ada, dihabiskan silahkan. Karena ini kalau dibuang justru merugikan siapa? Kaum muslimin. Kecuali kalau minimarket Anda kaya raya gitu ya, ketika ini dibakar tidak apa-apa, sehingga membuat orang kafir itu jadi ketakutan karena produknya dibakar misalnya. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Jika Anda kaya kemudian itu tidak dimanfaatkan, ya mungkin caranya tidak dibakar, tapi misalnya dibagikan ke fakir miskin dengan labelnya dihilangkan agar tetap bermanfaat, namun tanpa mempromosikan produknya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Nah, ini baru. Jangan sampai salah suara lagi, Bang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh kaum Walakum muslimin. bimithli. Ustadz izin bertanya, ada suatu bank yang memberikan pembayaran kredit material rumah kepada nasabahnya. Dia membeli material ke toko bangunan dan menjual kepada nasabahnya dengan cara kredit. Namun untuk biaya tukang, bank tidak bisa. Nasabah meminjam kepada toko bangunan sebesar biaya tukang dengan syarat bahan material dengan sejumlah biaya tukang tadi tidak diambil dulu sampai hutang biaya tukang tadi lunas ke toko bangunan. Dengan syarat apa, Pak? Dengan syarat material yang sesuai dengan biaya tukang tadi tidak diambil dulu di toko bangunan. Berarti nggak bisa dimanfaatkan materialnya. Dengan sejumlah yang biaya tukang tadi, Ustaz. Dengan sejumlah biaya tukang. Iya. Tapi yang sisanya bisa. Bisa diambil. Apakah hal semacam ini diperbolehkan, Ustaz? Baik, sebentar. Apakah banknya itu betul-betul beli material dari toko? Iya, betul-betul. Jadi beli. banknya datang ke toko? Ya, membeli ke toko langsung. Membeli ke toko langsung? Iya. Sudah? Setelah itu materialnya dikeluarkan nggak dari toko? Ya, materialnya dikeluarkan ke toko. Cuman yang senilai apa tadi tidak dikeluarkan dulu sampai utang pinjaman ke toko bangunan tadi selesai dibayar lunas sudah. Nah, jadi untuk material yang sudah dibeli bank, misalnya 80% dikeluarkan dari bank, dikeluarkan dari toko bangunan. Ke toko bangunan. Ditaruh di mana? Di tempat apa? Pembangunan. Di tempat bangunan. Terus transaksinya dilakukan di mana? Transaksinya di tempat toko bangunan ini. Nah, itu pelanggarannya ada di sini. Menjual barang di tempat kulaan, tempat belanja. Kulaan itu paham nggak? Kulaan. Paham ya? Jadi ya, si A beli bahan baku dari B, gini ya. Nah, kemudian A menjualnya kepada C di tempat yang sama. Ini melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan la yabi'ur rajulu at-ta'ama min haitsu yabta' hatta yartahila minhu. Seseorang tidak boleh menjual sesuatu di tempat dia membelinya sampai dipindahkan. Kalau mau diluruskan, seharusnya material yang sudah dibeli bank sudah dikeluarkan dulu dari toko, pindah ke tempat apa? Ke tempat proyek. Nah, di sini transaksinya itu boleh.
Kalau transaksinya dilakukan di Berarti- tempat proyek boleh. Berarti dikeluarkan semua dulu tadi ya, materialnya. Tidak harus semua, yang 80%. 80% ya. Yang diizinkan oleh pihak toko. Sudah? Nah, dari situ dilakukan akad untuk yang 80% atau termasuk yang ditinggal juga nggak apa-apa dilakukan akad. Karena yang ditinggal itu jadi jaminan oleh toko. Berarti akadnya di tempat apa ya Ustaz ya? Di tempat proyek, bukan Proyeknya, di toko. iya. Nah, itu kan Syukran, lebih Ustaz. bagus. Jazakallah khair. Wa jazakallah khair. Baik, sambil kita minta kita baca. Ya. Kita ganti-gantian dulu Pak ya. Di sini tebal banget Ustaz ya. Banyak masalah perihal hutang kayaknya Ustaz. Berat tangan kiri saya Ustaz. Ya, nanti insyaallah kita ganti-gantian. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada punya hutang dengan sahabat kita. Nah, pada saat kita itu punya uang dan ingin membayarnya, namun sahabat kita mengatakan, ya udah nanti aja, pakai aja dulu, nanti aja bayarnya. Terus ana bilang, kalau nanti ana nggak ada uang lagi gimana? Atau nanti misalkan kalau saya meninggal gimana? Nah, kata sahabat saya, ya udah nanti saya tagih di ahli warisnya. Nah, ini gimana statusnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti gini saja ya, kalau Anda sudah punya uang untuk bayar, lalu sahabat Anda tidak mau menerima, dah, saya akan tetap bayarkan ini jadi hak kamu. Selanjutnya akadnya saya ganti dengan wadiah. Akadnya diganti dengan wadiah. Selanjutnya kamu titip uang ini ke saya anggap ini uang titipan. Nah, karena sudah jadi uang titipan, maka Anda simpan sejumlah uang itu, jangan diapa-apain. Dah? Nanti kalau dia nagih, berarti tinggal kembalikan aja titipannya. Kalaupun titipan ini hilang, Anda tidak bertanggung jawab. Karena seharusnya dia mengambil titipan itu, jangan menunda pengambilan titipan. Kecuali kalau Anda teledor. Posisi Anda yang teledor menjaga titipan harus ganti rugi. Tapi kalau Anda tidak teledor, kemarin sudah saya simpan di sini dengan baik dan aman, tapi kok ini hilang? Mungkin karena terjadi bencana atau apa sehingga uang itu hilang, Anda tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jen, silakan Bapak. Ibu-ibu dulu. Yang dekat mic ini. Awak dulu. Ibu-ibu dulu ya? Iya. Benar Pak ya? Oke. Ya, silakan. Maaf Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga selalu Allah jaga. Ustadz, saya ingin bertanya. Ustadz, saya kerjasama dengan seorang kawan dalam bidang sebuah usaha. Qadarullah kawan ini tidak amanah dan menipu kami dengan sejumlah modal. Ternyata di mana-mana dia banyak menipu teman-teman di tempat lokasi yang berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah boleh saya mengibahi dia ke teman-teman supaya berhati-hati dalam muamalah dengan dia? Apakah boleh mengingatkan kepada teman-teman yang lain Iya, tentang kejahatan orang ini? iya kejahatan dia. Baik. Kalau memang dia terbukti adalah penjahat di banyak tempat, karena suka menipu orang lain dan seterusnya, pertama dia boleh dilaporkan kepada petugas yang berwenang. Sampaikan orang ini dia menipu saya, menipu siapa, menipu. Semakin banyak orang yang melaporkan, peluang besar dia ditangkap. Agar kejahatannya bisa dihentikan setelah dia ditangkap. Yang kedua, apabila Anda tidak tega dengan itu, waduh saya kasihan kalau sampai dia di penjara. Tapi boleh enggak saya dalam rangka mengingatkan orang lain agar tidak tertipu dengan orang ini, saya informasikan bahwa yang bersangkutan ini berbahaya. Insya Allah boleh, dan ini bagian dari ghibah yang halal. Sebagaimana keterangan An-Nawawi ada 6 ghibah yang halal. Salah satunya apa? Dalam rangka memperingatkan potensi kejahatan orang lain. Sehingga untuk mengingatkan agar orang lain tidak terjebak dengan kejahatannya, kita boleh menggibah orang ini, memberitahu fulan ini bahaya. Kalau dia ngutang sukanya nggak bayar, atau dia suka membuka proyek permodalan tapi aslinya bohong, nggak ada usaha sama sekali. Nah, itu Anda bisa laporkan atau Anda bisa sampaikan ke orang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, langsung Bapak silahkan pertanyaan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya tentang harta, Ustaz. Ada harta hibah dari orang tua ke anak, ada warisan.
Apa? Warisan, harta Warisan. warisan. Saya mau tanya perbedaan keduanya. Pertama, Apa yang beda hibah dan warisan? ya. Kemudian pembagian hibah ini apakah sama dengan pembagian warisan? Itu aja. Terima Baik, kasih. Masya Allah. Assalamualaikum Barakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara hibah dan warisan? Coba dibuat tabel ya. Warisan, hibah, kasih tabel ya. 1. Hibah itu dilakukan ketika orangnya masih hidup. Ketika si pemilik harta masih hidup. Sedangkan warisan dilakukan setelah pemilik harta sudah meninggal. 2. Hibah itu wajib sama untuk semua anak. Sehingga satu dikasih, semua dikasih. Satu dikasih 10, semua dikasih 10. Tidak berlaku 2:1. 2:1 itu pembagian waris. Ini hibah. Sedangkan warisan pembagiannya telah diatur oleh Al-Quran. Dan tidak harus sama. Karena sudah ada aturannya. Yang ketiga, hibah itu serah terimanya ketika orangnya masih hidup. Serah terimanya. Sehingga dikasih dan diserahkan itu dalam kondisi orangnya masih hidup. Kalau saya sampaikan ke adik-adik di depan ini, namanya siapa? Hafid, Alvin. Alvin, saya akan kasih kamu 1 botol air. Tapi 1 botol air ini masih saya bawa. Dan belum saya serahkan ke Alvin. Terus saya tinggal pulang dan ini saya bawa. Maka Alvin belum punya hak terhadap 1 botol ini. Karena masih saya bawa. Ketika sudah saya serahkan, diterima oleh Alvin, maka 1 botol ini sudah jadi milik beliau dan saya tidak boleh narik lagi. Karena sudah saya hibahkan. Sedangkan warisan pembagiannya, serah terimanya bisa jauh setelah kematian. Sehingga setelah kematian mungkin selisih sekian tahun dipersilahkan. Selanjutnya, hibah itu besarannya sesuai keinginan yang memberi hibah. Mau dikasih banyak, mau dikasih sedikit, terserah yang punya harta. Kalau warisan besarannya ditentukan oleh aturan. Sehingga berapa dia dikasih, ya ikuti saja aturan yang ada. Manusia tidak bisa mengatur untuk besaran warisan karena sudah diatur oleh Al-Quran. Ada berapa pembedaan? 4 atau 3? 4. Sudah? Nah, apakah hibah itu wajib sama? Jawabannya iya. Semua anak harus dikasih. Satu dikasih, yang lain dikasih. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang di kertas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ana 15 tahun yang lalu pernah berhutang kepada seseorang yang non muslim sebesar 500.000 untuk membeli baterai atau aki mobil. Namun setelah beberapa tahun kemudian Ana mau membayar, tapi setelah dicari orangnya nggak ketemu atau dalam kategori lost contact. Nah pertanyaannya, bagaimana cara Ana membayar hutang kepada orang yang non muslim seperti ini? Syukran jazakallah khair. Masya Allah. Baik. Karena yang bersangkutan non muslim ya. Kalau muslim kan bisa kita sedekahkan atas nama yang bersangkutan. Tapi kalau dia non muslim, maka wallahu a'lam, Anda bisa jadikan itu sebagai dana umat. Sehingga uang ini bukan uang Anda. Ada pemiliknya tapi Anda hilang kontak dan dia non muslim. Cara mengembalikan ke orangnya tidak bisa. Keluarganya nggak kenal, tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu Anda kembalikan ke negara. Kembalikan ke negara, caranya gimana Pak? Disalurkan untuk fasum, perbaikan jalan. Itu kan tanggung jawab negara ya. Tapi karena negara belum memperbaiki, Anda yang perbaiki dengan uang itu, silahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, kita masih ada beberapa menit lagi. Silakan buat para akhwat kita bagi yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Buat akhwat ada? Ada Ustaz. Oke, baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,
beberapa tahun yang lalu saya pernah dengar ayah saya berjanji akan membawa temannya berhaji apabila tanahnya telah terjual. Akan membawa Seseorang temannya naik haji. Temannya naik haji. Apabila tanahnya terjual. Tanahnya terjual. Nah. Sebelum tanah orang tua saya terjual, temannya itu sudah naik haji. Dan tidak lama setelah itu bapak itu meninggal. Dan ayah saya pun tanahnya terjual dan orang tua saya pun meninggal. Setelah tanahnya terjual, ayah meninggal. Iya. Bagaimana hutangnya itu, Ustadz? Kami membayarnya karena dia janji mau naikkan haji. Kalau ke ahli waris tentu berupa uang sekarang, Ustadz. Karena haji sekarang kan susah, Ustadz. Itu aja pertanyaan saya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatul munafik thalathun. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau ngomong sukanya berdusta, kalau janji sukanya mengingkari, dan ketika diberi amanah dia khianat. Dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara. Kalau dia berdebat curang. Ini karakter munafik. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini berkaitan dengan hukum yang disampaikan oleh para ulama. Ada orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, namun tidak sampai tertunaikan. Jumhur ulama mengatakan tidak berdosa. Kok bisa, Pak? Bagaimana dengan penjelasan hadis tanda munafik tadi? Mereka menjelaskan bahwa tanda munafik ada 3, salah satunya adalah ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ini berlaku jika saat dia berjanji sudah ada niat dalam hatinya tidak akan saya penuhi. Saat dia berjanji dalam hatinya sudah berniat tidak akan saya penuhi. Sehingga dalam posisi seperti ini dia terhitung sebagai munafik. Tapi kalau ada orang menjanjikan kepada orang lain, besok kalau tanah ini laku kamu saya hajikan. Ya? Sampai yang bersangkutan meninggal dunia itu belum tertunaikan, tapi keinginan itu tidak putus, namun karena ada uzur sehingga tidak bisa tertunaikan, insya Allah tidak ada tanggung jawab apapun. Wallahu a'lam. Dan itu pendapat jumhur ulama. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Baik, untuk yang ikhwan, silakan Bapak, silakan bertanya. Itu yang Bapak kacamata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Makdum Ibrahim. Makdum Ibrahim. Iya, Pak. Masya Allah. Semarang, Pak. Semarang. Ya. Mohon maaf Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Gimana caranya bayar utang? Itu masa-masa lalu mungkin remaja saya. Dan orangnya saya juga tidak tahu, di mana tempatnya juga tidak tahu, gimana cara membayar hutangnya. Baik. Terus lagi Ustadz, ada orang yang suka utang sama saya, sampai sekarang mungkin puluhan tahun gitu. Sebenarnya kalau dia mau bayar itu sebenarnya bisa Ustadz. Cuman kayaknya tidak mau bayar. Cuman yang jadi pertanyaan saya, gimana cara mengikhlaskan menurut hukum Islam supaya saya itu bisa lega hati gitu loh, tidak terlalu dendam, selalu berdoa kadang itu mengutuk dia gitu kan, supaya perasaan itu hilang gitu loh Ustaz. Karena mau kita tagih mau apapun kayaknya dia tidak mau bayar gitu. Gimana cara untuk mengikhlaskan gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dua arah ya. Pernah punya utang tapi hilang kontak terhadap yang memberi utang siapa. Bagaimana cara membayarnya? Untuk jenis yang pertama ini, jika dulu Bapak yakin saat Bapak utang kepada si A, B, C dan seterusnya, itu orangnya muslim semua, maka Bapak sedekahkan senilai uang itu kepada mereka. Atas nama mereka, afwan. Bapak sedekahkan uang itu atas nama mereka. Sehingga saya masih ingat dulu punya utang kepada si A, tapi namanya lupa saya. Si B juga lupa, C juga lupa, Masya Allah ya.
Dulu karena utang itu terlalu husnudzon kepada diri sendiri, sehingga banyak di antara utang kita yang terlupakan. Dan kasus seperti ini banyak di antara kaum muslimin. Nah, dalam hal ini Bapak bisa sedekah atas nama orang-orang itu. Kalau nominalnya masih ingat, nominalnya sekian, Bapak sedekah senilai nominal itu. Kalau nominalnya lupa, maka Bapak buat angka yang tertinggi. Kayaknya sih tidak kurang dari 200.000, tidak lebih dari 500. Nah, Bapak gunakan angka yang tertinggi, 500. Saya yakin nggak bakalan lebih dari 500. Bapak sedekah 500 atas nama orang-orang itu. Udah? Insya Allah itu sudah bisa mengukurkan kewajiban. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ceritanya, Ibnu Mas'ud itu membeli sesuatu di pasar. Lalu beliau bawa pulang dan belum bayar. Setelah sampai di rumah, beliau ngitung pembayaran, balik ke pasar. Ternyata yang jual sudah pergi. Dicari-cari nggak nemu. Besok lagi didatangi pasar itu, nyari orang itu nggak nemu. Besok lagi datang lagi nggak nemu. Sampai beberapa hari Ibnu Mas'ud mencari itu, hingga pada kondisi ketika beliau merasa kayaknya saya nggak bakalan ketemu orang ini, Ibnu Mas'ud mensedekahkan senilai uang tadi dengan ikrar, ya Allah, ini adalah sedekah atas nama fulan, dan apabila besok beliau nagih maka akan saya sampaikan. Tapi kalaupun dia tidak nagih, pahala sedekah ini untuk fulan. Insya Allah praktik seperti ini sudah cukup, dan kita punya pendahulu dalam hal ini adalah prakteknya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebaliknya, ada orang yang utang ke kita dan kita tagih, dia nggak bakalan bayar. Terus gimana Pak cara mengikhlaskannya? Kalau Anda tidak ikhlas boleh, enggak apa-apa. Sehingga tidak perlu mengikhlaskan. Dan dohirnya nampaknya Bapak belum ikhlas. Makanya pengen ditagih, cuman Bapak bingung atau nggak bakalan dibayar. Ketika Bapak tidak ikhlas, itu tidak hilang. Baik ikhlas maupun tidak ikhlas, dua-duanya tidak hilang. Kalau Bapak ikhlas, jadi amal, sedekah untuk orang itu. Kalaupun nggak ikhlas, nanti akan diselesaikan di akhirat dengan amal, sehingga orang itu kalau punya pahala nanti bisa ditransfer. Karena dulu utangnya belum dibayar, bayar utangnya pakai pahala sholat, pakai pahala puasa, pakai pahala zakat, mungkin pakai pahala zikir dan seterusnya. Kalau orangnya nggak pernah sholat gimana Pak? Amalnya nggak punya dia Pak. Kalaupun dia orangnya jauh dari agama, kita punya dosa akan diserahkan ke orang ini. Sehingga dosa-dosa kita nanti ditransfer kepada orang ini sebagai ganti karena dulu dia punya utang nggak bayar. Jadi nggak ada ruginya, nggak hilang. Harta apapun yang kita lakukan dalam aktivitas yang menyangkut dolim, yang menyangkut kedoliman, itu tidak ada yang hilang. Wallahu a'lam. Masya Allah, semoga membantu ya Bapak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ini dulu. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua meninggal, yaitu ibu, yang mana semasa ibu hidup itu menghibahkan rumah ke tiga anak perempuannya. Anak perempuannya. Dan telah disetujui oleh anak laki-laki. Semuanya. Tapi surat hibah itu belum dibuatkan. Beberapa tahun kemudian meninggallah anak perempuan yang pertama, satu orang. 1 tahun kemudian dibalikan nama surat rumah itu atas nama salah satu anak perempuan. Itu persetujuan anak perempuan yang masih hidup. 4 tahun kemudian meninggal pula satu lagi anak perempuan. Jadi anak perempuan itu hanya tinggal satu. Pertanyaannya yang pertama, apakah saudara perempuan yang udah meninggalnya masih dapat anaknya dari penjualan rumah ini? Yang kedua, apakah anak perempuan perempuan pertama meninggal sebelum surat hibah dibuat masih dapat harta dari neneknya ini? Syukran, jazakallahu khair. Jadi ibunya ini nggak mati-mati, anaknya udah mati duluan gitu. Sudah meninggal, Ustaz. Ibunya sudah meninggal. Jadi menghibahkan pada saat ibunya belum meninggal. Ibunya masih hidup, dia menghibahkan ketiga anaknya. Tapi surat hibah belum dibuatkan. Belum ada surat hibah. Ya. Nah, sampai akhirnya kemudian ibunya meninggal. Tayyib, dalam posisi ini
bukan syarat hibah itu harus ada surat hibah. Bukan syarat hibah harus ada surat hibah. Yang harus ada adalah serah terima hibah. Sehingga bedakan antara surat hibah dengan serah terima hibah. Enggak ada surat hibah enggak masalah. Tapi kalau sudah diserah terimakan sah sebagai hibah. Sehingga ketika ibu masih hidup sudah menyerahkan rumah tadi kepada 3 anak perempuannya dan mereka sudah menerima meskipun belum balik nama, meskipun tidak ada surat hibah, sah sebagai hibah. Kata kuncinya sudah diserahkan. Dan penyerahan itu kembali ke urf. Kembali kepada pemahaman yang berlaku di masyarakat. Sehingga tidak harus ada surat. Nah, setelah itu jadi milik bertiga, kalau salah satu meninggal, maka digantikan oleh ahli warisnya. Anak berikutnya meninggal, sama. Anak ketiga yang masih hidup menjual rumah itu, maka dibagi sesuai porsi mereka. Sehingga dibagi 3, kemudian hasilnya diserahkan kepada ahli waris ibu yang sudah meninggal tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Baik, kita mungkin ke akhwat dulu. Kita sampai jam berapa, Bang? Ustaz tanya. Sampai jam berapa? Dari sini ke bandara berapa menit? 10 menit. Aman 10 menit. Katanya 11.15 Ustaz. 11.15, baik. 11.15 ya. Sepakat ya. Masya Allah. Beliau memang padatnya, Masya Allah, luar biasa. Nah, flightnya jam berapa Pak? 12.45. Udah aman, Ustaz. Aman, Ustaz. Masya Allah. Pilotnya di sini Ustaz. Pilotnya di sini. Baik, silakan kita pindah ke akhwat kita. Setelah itu nanti yang abang ya. Baik, yang akhwat ada yang mau bertanya? Ada Ustaz. Baik, silakan. Fadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya kan berutang sama orang tua saya. Pas saya mau bayar, tapi orang tua saya nolak. Akhirnya uang yang saya mau bayar itu saya belanjain buat ibu saya. Ibu mau bayar, orang tua nolak, terus? Uangnya itu saya belanjain buat ibu. Belanjain buat ibu? Iya, habis itu kadang saya kasih uangnya aja kayak gitu, tapi saya nggak bilang ini utang. Ibu bilang kalau ini kayak Gimana? Boleh lebih dekat lagi mic-nya Ibu? Setelah dibelanjain buat ibu, terus? Setelah saya belanja uangnya untuk belanja, tapi ibu nerima. Tapi kadang saya bayar uangnya aja kayak gitu, tapi nggak bilang ini bayar utang. Oh, tapi ibu nggak bilang kalau itu pembayaran utang. Tapi kalau ini dibilang bayar utang, ibunya nolak. Ibu memahaminya sebagai apa? Hadiah ya? Ya, hadiah. Baik, cukup. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, apabila utang itu dibayarkan dalam bentuk yang lain, seharusnya yang bersangkutan menyampaikan. Sehingga misalnya dulu utang uang, sekarang tak kembalikan dalam bentuk duren, ya, misalnya. Itu harus ngomong, ini untuk bayar utang ya. Kemarin saya utang 200, ini kamu tak kasih duren, ini untuk bayar utang kemarin. Harga duren ini 150. Kalau dia mau terima, oh ya, dan tidak apa-apa, ya, boleh. Karena sudah berubah wujud jadi yang lain. Namun kalau tidak bilang gimana, ya statusnya jadi hibah biasa, tidak boleh. Tidak mengurangi nilai utang. Oleh karena itu dalam hal ini, jika Anda punya utang dari ibu, lalu Anda bayarkan dalam bentuk sembako, dan ibu menerima, ibu bisa jadi memahami itu sebagai hadiah, maka itu bukan pembayaran utang tapi hadiah. Gitu ya. Sehingga nanti diulang lagi untuk bayar utang. Ibu nolak lagi, belikan sembako lagi, nanti utang kasih lagi, hadiah lagi. Gak lunas-lunas gitu. Gak lunas nambah terus Ustaz. Masya Allah. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, silakan abang langsung berdiri abang. Pertanyaan hadiahnya lagi. Langsung. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga Allah Didekatkan memberkahi kepada ilmu antum Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, ibu saya semasa menjandanya dulu itu pernah memberikan hibah kepada saya sepetak tanah. Kemudian ibu menikah lagi sehingga saya sekarang memiliki akh li dan ukhtun li saudara seibu laki-laki dan saudara perempuan seibu. Akh li dan ukhtun li Punya akh dan ukhtun li yang beda bapak. Sepasang ya. Sepasang. Beda bapak. Nah, pertanyaan saya sekarang Ustaz, apakah
menjadi hutang saya kepada saudara-saudara saya yang tadi itu untuk membagi hibah ini secara rata Ustaz. Karena antum pernah menyampaikan juga di kajian lain di pengantar ilmu waris bahwa hibah harus rata kepada semua anak. Tapi antum tidak pernah menjelaskan apakah anak ini adalah anak sebapak, seibu atau yang sekandung Ustaz. Nah, harta itu milik bapak atau milik ibu? Milik ibu ketika Tanah itu milik ibu ketika menjandanya. janda. Terima kasih, jazakallah khair. Jadi saat bapak menerima tanah itu, ibu belum menikah? Belum menikah lagi Ustaz. Belum menikah lagi, masih menjanda. Terima kasih Ustaz. Wallahu alam, jika saat ibu memberikan tanah itu dalam posisi Anda sebagai anak satu-satunya ya, sehingga belum ada saudara yang lain, berarti kan tidak ada syarat pemerataan, cuma satu anak. Lalu Anda terima sebagai hibah dari ibu. Maka ketika sudah Anda terima, tanah itu 100% milik bapak, milik Anda. Sehingga dalam hal ini ketika ibu nikah lagi, kok punya anak dari pernikahan itu, apakah dari tanah ini saudara-saudara Anda seibu punya hak? Wallahu alam, yang saya pahami tidak ada. Karena waktu itu Anda sudah legal untuk memilikinya. Sebab Anda jadi anak tunggal yang sehingga tidak perlu pemerataan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Mungkin ini waktunya kita ada hadiah banyak Ustaz, buku-buku yang bisa kita bagikan ke ikhwan-ikhwan di sini. Nah, mungkin mendapatkannya lewat pertanyaan Ustaz. Mungkin pertanyaannya bisa lewat Ustaz. Untuk teman-teman di sini yang bisa menjawab nanti akan dapat yang namanya buku. Fadhil Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama. Di antara Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah punya utang katanya. Masya Allah. Satu. Masya Allah. Wah, luar biasa. Cuman satu. Jadi langka ini Ustaz. Ini manusia langka ini. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Enggak ada. Selanjutnya. Di antara Bapak Ibu sekalian atau Bapak yang kelihatan ya, yang tidak pernah utang riba. Wah, banyak. Baik. Karena banyak jadi ada pertanyaan tambahan. Kenapa Nabi SAW tidak mau nyolati jenazah yang punya utang? Baik, silakan. Satu. Karena doa Nabi SAW tidak ditolak sehingga nanti terhalang dengan utangnya orang ini. Yang kedua sebagai Masya Allah, barakallahu fiik, dapat hadiah. Nah, selanjutnya ya, untuk bapak-bapak yang usia 60 ke atas. Masya Allah. 60 ke atas. Nah, wah, itu Pak. Nah, pertanyaannya yang boleh jawab yang 60 ke atas ya. Masya Allah. Yang 60 ke atas yang hafal juz 30 ada? 60 ke atas yang hafal juz amma ada? Dapat hadiah langsung? Tidak ada? Baik, pertanyaan yang untuk 60 ke atas. Yang boleh jawab yang 60 ya. Nah, sebutkan dalil bahwa utang itu hukumnya boleh. Ya, silakan. Masya Allah, barakallah, betul ya. Nih Pak Edi. Ya, Masya Allah. Beliau ini suka senyum Ustaz. Oh iya, murah senyum. Jazakallah. Baik. Selanjutnya untuk yang adik-adik ini ya. Masya Allah. Ya. Sudah siap? Nah, yang sudah hafal 10 juz. Wah, Masya Allah, banyak. Saya naikkan sekarang, yang hafal 20 juz. Wah. Yang sudah kamil. Kamilan? Masya Allah. Kamilan? Berapa anak yang sudah kamil? Hah? Yang sudah hafal 30 juz. Baik, ke depan. Masya Allah. Kurang ini hadiahnya. Oh, banyak Ustaz. Masya Allah, banyak. Ya udah habis. Nah tuh. Jazakallah khair. 2, 3, habis. Nah, habis. Alhamdulillah. Oh, masih ada lagi Ustaz? Ada lagi. Oh,
Ada lagi? Ya, nanti KPMI akan ngasih insyaallah. Ya, ada di belakang. Ada. Baik, nanti ada. Ya. Udah selesai, Pak? Masya Allah, alhamdulillah selesai, Ustaz. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.